Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Etika Alkarimah dengan NIM 2618067. Saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membuat video tutorial forecasting dengan menggunakan aplikasi Minitab. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah forecasting yang diampu oleh Ibu dosen Alimatus Solihah. Saya di sini menggunakan model autoregresif atau biasa disebut dengan model AR. Apa sih model AR itu? Model AR adalah model yang digunakan jika datanya sudah stasioner. Nah, dalam forecasting ini terdapat 4 tahapan teman-teman. Yang pertama ada tahap identifikasi kestasioneran data. Yang kedua ada tahap menentukan parameter model. Yang ketiga tahap verifikasi model. Dan yang terakhir ada tahap peramalan. Jadi, ayo kita simak ya. Saya terlebih dahulu sudah menyiapkan data yang akan saya uji, akan saya ramal. Saya mengambil data penjualan hijab pasmina di toko Tika Shop dengan kurun waktu dari bulan Januari tahun 2018 hingga bulan Juni tahun 2021. Jumlahnya ada 42 periode teman-teman. Kita copy paste dulu ya ke aplikasi Minitab-nya. Nah, ini. Nampak ya teman-teman, periode 1, 2, 3, 4 hingga periode ke-42. Kita akan meramal periode-periode selanjutnya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kestasioneran data. Apakah data kita itu sudah stasioner atau belum? Kita klik Start, kemudian klik Time Series, pilih Time Series Plot. Saya akan memilih yang model simple agar lebih simple. Klik OK. Pada series, kita klik yang C2, penjualan hijab. Klik Select. Sebenarnya pada time atau scale ini bisa kita ubah menjadi die, month, atau yang lain. Tapi di sini saya akan menggunakan yang indeks teman-teman karena biar memudahkan. Kita klik OK. Kita tunggu ya hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat secara visual hasil dari grafik time series plot. Nampak jelas bahwasanya data ini termasuk data stasioner. Walaupun datanya naik turun, akan tetapi titiknya ini tetap pada kisaran rata-rata. Jadi bisa dikatakan bahwa data masuk ke stasioner. Memang pada secara visual itu kurang meyakinkan. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita akan mengujinya dengan cara uji
PACF dan uji ACF. Caranya seperti ini teman-teman. Kita klik time series. Kita klik yang pertama auto correlation function. Kita klik ya. Seriesnya jangan lupa C2 penjualan hijab. Kita klik village. Kemudian store ACF dan store T statistik kita centang. Keduanya kita centang. Lalu klik OK. Nah, ini teman-teman. Sudah nampak. Nah, pada grafik autocorrelation function atau grafik ACF, nampak ada satu lag yang terpotong. Kemudian kita cek yang grafik PACF. Caranya, start, kemudian time series, kemudian klik partial autocorrelation function. Seriesnya kita klik C2 penjualan hijab, village. Oh ya, ini diklik terlebih dahulu. Store PACF dan store T statistik kita klik. Oke. Ayo kita lihat hasilnya. Ada dua lag yang terpotong teman-teman. Lag 1 terpotong dan lag 3 juga terpotong. Dari grafik partial autocorrelation function ini bisa kita ketahui ya. Jadi kita harus menguji ketiga model AR. Model AR1, AR2, dan AR3 harus kita uji agar kita tahu nih di antara model AR tersebut tuh mana yang paling cocok, mana yang paling signifikan. Caranya kita klik start, kemudian klik time series, dan kita klik arima. Nah ini. Jangan lupa pada series kita klik penjualan hijab, select, auto regresif. Auto regresif kita ganti sesuai dengan apa yang akan kita uji. Kita akan menguji AR1, AR2, dan AR3. Otomatis ini nanti kita ganti-ganti. Yang pertama kita ganti dulu menjadi AR1 ya teman-teman. AR1 ini difference dan moving average tetap biarkan saja karena kita tidak melalui proses differencing dan kita juga tidak menggunakan model moving average. Paham ya teman-teman? Kemudian kita ganti yang grips. Grips kita ubah nih. Ini kita klik yang residual plot dan PACF residual. Klik OK. Forecast-nya biarkan saja seperti ini. Ratio-nya juga biarkan saja. Dan storage kita klik residual dan klik. Koefisiennya ya tidak usah ya teman-teman. Cukup 2 saja yang kita klik. Oke. Nah, sekarang kita lihat P-value-nya berapa? P-value dari AR1 0,008. Artinya P-value ini lebih kecil dari nilai alfa. Nilai alfa sama dengan 0,05. Jadi artinya bahwa model AR1 ini signifikan. Itu ya teman-teman. Jadi model AR1 ini bisa digunakan. Tapi juga kita harus lihat terlebih dahulu model-model selanjutnya. Apakah ada yang lebih tepat digunakan ataukah tidak. Nah, kita lihat ke bawahnya. Lihat grafik ACF-nya, residual ACF, tidak ada lag yang memotong, kemudian yang PACF. Nah ini teman-teman, ada satu nih yang terpotong, walaupun sepertinya tidak terpotong ya, ini terpotong sedikit sebenarnya teman-teman. Kita lanjut dulu ya, ke model AR2 kita uji.
Caranya seperti AR1, kita klik A5, hanya saja kita ganti nih teman-teman, ganti 2. Auto regresifnya kita ganti 2. Grabs-nya tetap, ini otomatis ke setting seperti yang pertama tadi, seperti AR pertama. Forecast-nya juga tetap dikosongi, resolve-nya juga tidak usah diubah, dan storage-nya otomatis ke reset seperti yang tadi. Lalu kita oke. Kita lihat p-value-nya berapa nih? AR2, p-value-nya 0,414. Wah, ini besar banget ya teman-teman. Otomatis ini tidak signifikan. Model AR2 ini tidak signifikan. Karena apa? Karena p-value lebih besar dari nilai alfa. Nih, residual ACF dan residual ACF-nya. Langsung kita lanjut ke AR3. Time series A5. Kita ganti auto regresifnya menjadi 3. Ini masih utuh yang tadi ya teman-teman. Oke, kita lihat AR3, p-value-nya 0,005. Wah, ini kecil nih, kurang dari nilai alfa. Otomatis model AR3 itu signifikan dan bisa digunakan. Nah, berarti kan ada 2 nih yang signifikan, ada AR1 dan ada AR3. Nah, cara menentukan lebih pantas yang mana sih antara keduanya itu? Kita lihat ke grafik residual ACF dan PACF-nya. Yang AR3 ini tidak ada yang terpotong ya teman-teman. Plaknya tidak ada yang terpotong. Dan yang grafik PACF-nya juga tidak ada yang terpotong. Kalau yang tadi AR1 ada yang terpotong, 1 lak terpotong nih. Nih, 1 lak terpotong. Jadi kesimpulannya, otomatis yang lebih pantas, lebih layak kita gunakan adalah model AR3. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut tahap terakhir nih, tahap peramalan. Tadi sudah terverifikasi modelnya AR3, sekarang tahap peramalan. Kita klik start, kemudian kita klik time series, klik A5, dan ini sudah ya, seriesnya penjualan hijab, tetap C2, auto regresif, ini 3, karena yang akan kita ramal adalah model AR3, jadi kita tuliskan 3, auto regresifnya, difference dan movingnya kita kosongi, kemudian grabs-nya berhubung tadi sudah kita lihat ya residualnya, jadi kita hilangkan saja centangnya. Oke, storage-nya juga kita hilangkan saja centangnya. Ini ya teman-teman, kita klik forecast. Lead, ada lead. Lead itu apa sih? Lead itu merupakan berapa sih periode selanjutnya yang akan kita ramal. Nah, ini saya misal akan meramal 18 bulan ke depan nih. Berapa ya kira-kira penjualan hijabnya? Jadi akan saya tuliskan 18. Kemudian storage forecast. Storage forecast itu apa sih? Storage forecast adalah tempat atau kolom di mana hasil dari peramalan nanti akan muncul, akan diletakkan itu di mana. Berhubung ini ya, yang kosong kan C13, jadi saya akan menuliskan C13. Paham ya teman-teman? Langsung saja kita klik OK. Mohon maaf, ini ada kesalahan, kurang C. Nah, C13 ini ya teman-teman. Kita klik OK dan klik OK lagi.
Nah, ini teman-teman, hasilnya sudah nampak ya. Hasilnya pada kolom C13 for atau hasil dari peramalan 107,098 ini bukan periode pertama ya teman-teman. Ini adalah periode lanjutan dari ke-42 periode tadi. Jadi ini merupakan peramalan periode ke-43. Ini bawahnya periode ke-44, bawahnya lagi periode ke-45, dan seterusnya hingga peramalan 18 bulan ke depannya. Jangan lupa, berhubung ini merupakan penjualan hijab, otomatis hasilnya itu tidak boleh ada komanya ya, harus dibulatkan. Semisal ini 107,098, kita bulatkan saja menjadi 107. Ini juga kita bulatkan saja 103,277, kita bulatkan menjadi 103, dan seterusnya kita bulatkan saja. Karena kita akan meramalkan penjualan barang. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya ini dari awal hingga akhir. Semoga video saya ini bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat ini kepada kelas forecasting A, yaitu Ibu dosen Alimatus Solihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.